Ada sebuah planet yang mengorbit di deret bintang utama tipe G. Ini adalah apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai zona Goldilocks, yang mampu menopang kehidupan tidak seperti jutaan batu tandus yang mengotori kosmos, dan kehidupan melakukan lebih dari sekedar bertahan hidup di dunia ini. Itu tumbuh subur di sana. Dunia besar adalah rumah bagi beragam campuran kehidupan hewan dan tumbuhan, termasuk peradaban manusia yang besar dan berteknologi maju. Selain bumi, ini adalah ekosistem paling kompleks yang pernah ditemukan organisasi SCP, dan itu mungkin ancaman terbesar bagi kehidupan di bumi di alam semesta. SCP-3003 akhir dari sejarah tingkat objek Keter. Penelitian ke dunia ini yang terletak kira-kira 208 tahun cahaya dari bumi menemukan banyak kesamaan dengan dunia kita sendiri. Ini hanya 3% lebih berat dari bumi, berputar dalam 30 jam, dan mengorbit matahari pada jarak yang sama dengan dunia kita sendiri. Temperaturnya serupa dan cukup beriklim sehingga sebagian besar daratan planet ini dapat mendukung kehidupannya ekstensif. Sementara beberapa spesies yang ditemukan di SCP-3003 identik dengan yang ada di bumi. Banyak yang sangat mirip, tapi 3 organisme ini bergabung untuk menciptakan ancaman eksistensial. SCP-3003-1 adalah makhluk mirip kumbang kecil yang dikenal sebagai marce oleh populasi manusia di planet ini. Meskipun mereka tumbuh paling besar hanya 3 cm, mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk membela diri. Selain karapasnya yang keras, mereka dapat menembakkan zat seperti struktur laba-laba dari perut mereka dan melapisi diri mereka dengan cairan asam untuk membuat mereka tidak mungkin dimakan oleh pemangsa. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkerumun dan memakan tanaman, dan dapat hidup 15 tahun di alam liar. Mereka sebagian besar tidak berbahaya bagi manusia di planet ini. Artinya, sampai musuh yang tidak terlihat itu hadir. SCP-3003-2 adalah makhluk mirip amuba bersel tunggal yang telah berevolusi hanya untuk menjadi parasit pada makhluk lain. Dan SCP-3003-1 sangat penting untuk siklus hidupnya. Itu berhubungan dengan marce dan menginfeksi mereka, tapi tidak tinggal di sana. Sebaliknya, itu mulai mengubah kumbang menjadi parasit ganas yang mengembangkan penyengat panjang dan runcing di kepala. Penyengat ini dapat melumpuhkan targetnya, memungkinkan marce untuk menyuntiknya dengan populasi SCP-3003-2 yang bersembunyi di dalamnya. Dan kumbang yang berubah ini hanya memiliki satu target. SCP-3003-3 adalah manusia, 30 miliar dari mereka. Peradaban manusia SCP-3003 jauh lebih besar daripada di bumi, dan penelitian telah menunjukkan bahwa mereka secara genetik identik dan dapat menghasilkan keturunan yang layak seperti kita sendiri. Dan mereka adalah target utama dari infeksi SCP-3003-1 dan SCP-3003-2. Ketika diserang oleh marce yang terinfeksi, kumbang tersebut membuat lubang dan masuk, menyegelnya dengan bahan sutranya, dan dapat hidup hingga 3 tahun di dalam tubuh manusia. Dan saat ini manusia secara fundamental berubah. Saat terinfeksi, SCP-3003-3 menjadi terobsesi untuk menyebarkan marce dan mengembangkan respon kenikmatan saat berada di hadapannya. Mereka mempertahankan kecerdasan mereka tapi menjadi hiperrasional, mampu mengevaluasi informasi dengan cepat dan efektif tanpa pengaruh emosi. Sementara kapasitas emosi tetap ada, orang-orang ini jarang mengekspresikannya dan hampir tidak pernah bertindak berdasarkan itu. Mereka memiliki satu fungsi utama, yaitu untuk menyebarkan infeksi lebih lanjut. Kedengarannya seperti awal dari invasi alien, tapi invasi sudah terjadi dan perang sudah lama berakhir. Infeksi tidak berkembang, itu sudah selesai. SCP-3003 memiliki populasi 30 miliar manusia, dan setiap orang diparasiti oleh SCP-3003-1. Ini telah terjadi beberapa abad yang lalu, dan seluruh masyarakat telah dibentuk kembali untuk mengakomodasi makhluk parasit ini dan membuat populasi manusia lebih ramah kepada mereka. Sementara manusia ini identik dengan yang ada di bumi, mereka tidak memiliki keragaman genetik. Manusia SCP-3003 telah dibiarkan secara selektif untuk dijadikan inang yang ideal, lengkap dengan tubuh yang lebih besar, lebih banyak jaringan lemak, toleransi rasa sakit yang lebih tinggi, dan kerentanan yang lebih rendah terhadap penyakit. Tapi masyarakat belum terdegradasi karena infeksi. Justru sebaliknya, SCP-3003-3 telah menjadi semacam sesuatu yang umum, bekerja bersama untuk satu tujuan. Dengan demikian, manusia ini telah berevolusi menjadi jauh lebih bersatu daripada manusia di bumi. Mereka semua berbicara dalam satu bahasa yang mirip dengan bahasa Belanda tanpa bahasa lain. Semua manusia berasal dari budaya yang sama, dan penelitian menunjukkan bahwa ini berusia sekitar 500 tahun. Sebelum infeksi, mereka adalah masyarakat sederhana yang memiliki lebih dari 7.000 budaya, dan sebagian besar terlibat dalam perdagangan. Tak satu pun dari itu ada lagi. Tapi mereka bukan satu-satunya yang hilang. SCP-3003 tidak memiliki keragaman genetik bumi dalam kehidupan hewan dan tumbuhan. Itu
Itu karena pada gelombang awal infeksi SCP-3003-1, manusia yang baru terinfeksi menargetkan spesies apapun yang memangsa Marche. Hal ini menyebabkan kepunahan massal yang menciptakan kelaparan dan bencana ekologi lainnya dan menyebabkan perubahan besar dalam cara hidup manusia SCP-3003. Sebagian besar tinggal di kota-kota yang direncanakan dengan hati-hati, dibangun di daerah yang aman dan beriklim sedang di planet ini. Sebagian besar kota tertutup dan digunakan untuk industri dan pertumbuhan makanan dan dibangun dengan ketat sedemikian rupa sehingga anggota SCP yang melaporkan merasa sesak. Tapi satu elemen dari kota-kota ini bahkan lebih aneh lagi. Banyak permukaan kota dilapisi dengan bahan yang sangat mirip dengan nuansa SCP-3003-1, yaitu kumbang Marche. Orang yang terinfeksi begitu terpaku pada kenikmatan sehingga berada di sekitar kumbang ini seolah mereka menggunakan ini sebagai bentuk hiburan. Sisa anggota masyarakat ini tinggal di daerah pedesaan dalam komunitas kecil yang direncanakan dengan cermat yang didedikasikan untuk pertanian, pertambangan, atau manufaktur. Pot kecil ini bahkan lebih terstruktur daripada kota, dan setiap area kehidupan di SCP-3003 direncanakan dengan hati-hati. Anak-anak di dunia ini dibesarkan secara komunal oleh kelompok besar pekerja yang berspesialisasi dalam kesehatan dan pendidikan. Mereka terinfeksi dengan cepat hanya sedikit di atas 1 tahun, segera setelah pengawas mereka yakin bahwa mereka mampu secara fisik. Begitu mereka terinfeksi dan pola pikir mereka diubah untuk kepentingan Marche, anak-anak dengan cepat diuji untuk menentukan pekerjaan ideal mereka dan diarahkan ke apa yang akan mereka lakukan selama sisa hidup mereka. Dan seperti yang lainnya di SCP-3003, kehidupan sehari-hari sangat terstruktur. Orang dewasa biasanya menghabiskan 10 jam sehari di tempat kerja, dengan sisanya dihabiskan untuk melakukan kegiatan umum seperti makan dan tidur, menghadiri kelas pendidikan dan terlibat dalam hiburan. Tapi semua hiburan berkisar pada obsesi masyarakat terhadap SCP-3003-1. Mereka mendengarkan rekaman kawanan kumbang, mengunjungi kandang tempat kumbang dikembangbiakkan, atau secara obsesif menyentuh gumpalan khas yang dibuat parasit pada inangnya. Semua orang cocok dengan SCP-3003, tidak ada pilihan lain. Adanya tanda-tanda penyimpangan dari fungsi pekerjaan seseorang menyebabkan pihak berwenang untuk turun tangan. Langkah pertama adalah pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa investasi parasit tidak menjadi terlalu berbahaya. Siapapun yang tidak sesuai dengan standar sosial ditahan oleh anggota umum lokal dan dibawa untuk observasi. Ketika seseorang menjadi terlalu tua atau sakit untuk bekerja bagi masyarakat dan menjadi tuan rumah bagi Marche, kegunaan mereka berakhir lalu mereka digunakan untuk pengambilan organ dan eksperimen. Dalam masyarakat SCP-3003, satu kehidupan tidak memiliki arti, tujuannya hanya untuk umum. Tapi satu area pengembangan SCP-3003 menjadi kekhawatiran yang lebih besar bagi organisasi, yaitu teknologi mereka. SCP-3003-3 bekerja sebagai satu kesatuan dan itu memungkinkannya mengembangkan teknologi jauh melampaui bumi. Planet mereka dijalankan hampir seluruhnya pada tenaga angin, matahari, dan pasang surut dengan bantuan dari panas bumi dan tenaga nuklir. Komputer mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan data yang membuat rekomendasi yang sangat mudah untuk kebijakan publik, dan sistem kecerdasan buatan mereka jauh melampaui apapun yang telah dikembangkan organisasi. Tanaman mereka telah dimodifikasi secara genetik untuk memiliki sifat tahan banting dan nilai gizi yang ideal, dan mereka secara rutin bereksperimen pada DNA mereka sendiri untuk tujuan pengembangan selektif. Planet tersebut telah meluncurkan satelit keluar angkasa dan mengunjungi planet-planet lain di tata surya mereka. Tapi itu satu penemuan yang membawa planet aneh ini menjadi perhatian organisasi. SCP-3003-4 adalah fasilitas besar di SCP-3003 dengan satu tujuan, yaitu untuk membuka akses yang dapat mengangkut anggota planet ke titik lain di luar angkasa. Setiap penggunaan perangkat ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang digunakan bumi dalam setahun penuh, dan perangkat tersebut tampaknya memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mengangkut perwakilan ke planet lain yang ingin mereka kembangkan peradabannya. Keinginan untuk menyebarkan infeksi Marche adalah obsesi tunggal bagi warga SCP-3003, dan mereka sekarang mengarahkan pandangannya ke bumi. Tidak seperti kebanyakan spesimen berbahaya, SCP-3003 dan spesies aslinya tidak ditemukan di alam liar. Sebaliknya, itu melakukan kontak langsung dengan bumi melalui generator aksesnya, mengirim duta besar dengan satu tujuan, yaitu untuk menyebarkan ajaran tentang cara hidup mereka yang lebih baik dan bersatu untuk mempersiapkan kita bergabung dengan kerajaan mereka yang sedang berkembang. Mereka bisa saja dianggap sebagai pengajar, tapi yang mereka khotbahkan adalah infeksi kumbang parasit yang bermutasi. Organisasi SCP tidak siap untuk kontak pertama ini dan mengumpulkan semua bukti yang mereka bisa tentang masyarakat baru yang aneh ini. Mereka dengan cepat muncul dengan satu kesimpulan: SCP-3003 lebih besar, lebih kuat, dan lebih maju dari apapun di bumi, bahkan organisasi SCP. Karena tidak ada pilihan lain untuk mengatasi ancaman dengan segera, organisasi mengambil satu-satunya pendekatan yang mereka bisa, yaitu melakukan kontak damai dengan para duta besar dan membuat mereka berpikir bahwa bumi tertarik dengan apa yang mereka bawa. Selama perwakilan
SCP-3003 berpikir mereka terlibat dalam negosiasi damai tentang bagaimana memperkenalkan Marche ke bumi, mereka siap untuk bekerja sama dan menyetujui persyaratan organisasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mempelajari beberapa kelemahan masyarakat ini. Satu titik lemah khususnya yang dapat memberi manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Perwakilan SCP-3003-3 tidak tahu bagaimana berbohong. Begitu mereka diubah menjadi tuan rumah Marche, semua yang mereka lakukan memiliki tujuan yang sama dan dibagikan dengan setiap anggota lain dari masyarakat mereka yang seperti perkumpulan. Tidak perlu berbohong dan tidak ada tujuan untuk itu dalam masyarakat mereka, dan dengan demikian mereka dapat ditipu jauh lebih mudah daripada manusia. Itu memberi organisasi SCP kesempatan untuk menghentikan mereka dan membodohi mereka dengan berpikir bahwa bumi sedang merencanakan integrasi dengan kecepatannya sendiri. Tapi kesabaran peradaban aneh ini mungkin ada batasnya. Para perwakilan tampak kooperatif pada awalnya, menyetujui banyak konsesi yang diminta organisasi, termasuk pengatur dengan hati-hati di mana mereka memasuki bumi dan menjadikan organisasi sebagai titik kontak pertama mereka untuk kontak bumi dan komite penelitian. Ini memungkinkan organisasi untuk memastikan tidak ada spesies invasif yang masuk ke bumi tanpa diketahui. Karena peradaban tidak dapat berbohong, organisasi telah meyakinkan mereka bahwa bumi terkontaminasi dan tidak dapat menampung Marche dengan spesies menjadi steril saat diperkenalkan. Para perwakilan tampaknya mempercayai hal ini dan percaya bahwa mereka sedang mengerjakan solusi dengan bumi. Tapi beberapa anggota SCP-3003-3 mungkin menjadi lebih agresif. Itu adalah setelah pertemuan dengan perwakilan SCP-3003 dan Dr. Shah memasuki lift dengan alien. Tiba-tiba tuan rumah Marche menjadi agresif, merusak panel kontrol dari dinding dan menghentikan lift. Dr. Shah ketakutan, tapi perwakilan hanya mengatakan ingin waktu sendiri. Perwakilan SCP-3003-3 mulai berbicara, tapi sepertinya tidak berbicara seperti anggota lainnya. Itu intens dan menakutkan, dan yang paling mengkhawatirkan itu merujuk pada mengambil alih spesies berkaki dua lebih dari 500 tahun yang lalu. Bukan manusia yang berbicara, itu adalah organisme sel tunggal yang mempermainkan mereka dan Marche. Tidak seperti manusia, SCP-3003 itu tidak tertipu oleh alasan organisasi. Itu tahu mereka melawan dan itu tidak percaya cerita tentang planet yang tidak ramah bagi Marche. Itu ingin bumi menyerah dan bergabung dengan perkumpulan, dan itu berpendapat bahwa bumi akan lebih baik untuk itu. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemiskinan, dan yang diperlukan hanyalah penyerahan sepenuhnya dari kehendak bebas bumi. Dan itu menjelaskan bahwa itu akan menang. Itu akan menjadi hal terakhir, satu-satunya yang tersisa di alam semesta, dan semua orang akan bergabung dengannya dengan satu atau lain cara. Jelas bahwa ancaman SCP-3003 lebih mendesak daripada yang diperkirakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu menangkap sebuah planet? Keputusan untuk mengklasifikasikan SCP-3003 sebagai Keter tidaklah sulit, tapi tak satu pun dari taktik organisasi lainnya akan berlaku di sini. Investigasi terhadap kapasitas planet memperjelas bahwa jika perang pecah antara dua planet, itu akan berakhir dengan cepat dan pasti SCP-3003 menang. Jika SCP-3003-2 yang hidup di dalam aliran darah manusia di planet ini menyadari penipuan organisasi, mereka tampaknya tidak membiarkan manusia di planet mereka dalam hal ini. Jadi, penipuan itu akan berlaku untuk saat ini. Tapi SCP-3003 juga bergerak cepat dan mungkin akan terlambat untuk menangkapnya. Dua proyek secara khusus menjadi perhatian organisasi. Salah satunya adalah eksperimen perusakan genetik untuk membuat SCP-3003-3 lebih cocok untuk tujuan mereka. Itu akan menambahkan gen buatan manusia ini, membuat mereka mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya, kebal terhadap patogen umum, dan membuat mereka mampu menampung Marche 10 kali lebih banyak. Gen-gen ini akan mengubah manusia ini menjadi spesies mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka sedang melakukan perjalanan dan mengubah bentuk planet di sistem bintang lain, yang akan membuat mereka mampu menyebar kemana saja dan tidak mungkin untuk ditahan. Tapi organisasi punya beberapa rencana terakhir untuk menghentikan ini. Selain melanjutkan kampanye disinformasi mereka dan meneliti spesies yang terlibat melalui sampel Marche dan makhluk sel tunggal yang bermutasi, organisasi sedang mempersiapkan skenario terburuk. Mereka menyebarkan disinformasi di antara para ilmuwan untuk memastikan tidak ada kontak tambahan yang dibuat dengan elemen di luar organisasi SCP, dan Dewan O5 telah mengizinkan studi tentang cara menghilangkan ancaman ini secara permanen. Tapi organisasi hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukannya, dan setiap upaya perlu melibatkan penghapusan perangkat akses mereka agar mereka tidak melarikan diri, karena bahkan satu spesimen yang melarikan diri bisa berarti kutu dari dunia lain dan ancaman akan dimulai lagi. Tapi untuk saat ini organisasi belum menganggap rencana serangan untuk menetralisir SCP-3003 itu praktis atau mungkin akan berhasil, yang berarti fokus organisasi adalah menjaga hubungan yang stabil dengan SCP-3003-3, meyakinkan mereka bahwa kita sedang bergerak menuju integrasi damai, dan terus mempelajari semua yang mereka bisa tentang dunia yang aneh ini, karena organisasi SCP berusaha untuk menghentikan akhir dari sejarah. Untuk informasi lebih lanjut tentang serangga yang menakutkan, tonton SCP-3004 Dewa Serangga atau tonton video ini.